warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Cinta Widya dari Pendidikan Administrasi Perkantoran B. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi SEM dan localhost untuk mengelola surat masuk dan juga surat keluar. Kemudian langsung masuk aja ke SEM, lalu klik Start yang dua teratas ini. Kemudian langsung masuk saja ke mesin pencarian untuk mencari localhost. Localhost /arsip desa. Nah, di sini ada tampilan untuk login. Kita bisa memakai 3 akun mulai dari KAUR umum, sekre desa, dan kepala desa. Nah, pertama kita akan masuk dulu sebagai KAUR umum. Nah, ID dan passwordnya itu sama, yaitu admin 2. Terus untuk sandinya juga sama, tinggal diketik ulang. Nah, terus kita masuk. Di kiri atas ada profil, kita bisa ganti nama penggunanya ataupun emailnya bisa diganti, alamatnya juga bisa diganti, telepon sesuai kebutuhan bahasa umum. Nah, di master data ini ada sebuah bagian bisa diklik. Jadi tuh kalau di KAUR umum itu kita bisa menambah untuk bagian gitu, mau nambahin apa di sini terserah. Nah, terus juga di sini tuh ada bagian-bagian dia gitu dari perangkat desa yang dapat mengakses situs ini. Nah, untuk data surat itu ada 2, ada surat masuk dan juga surat keluar. Nah, kalau KAUR umum ini bisa memasuki surat masuk, tetapi di KAUR umum ini tuh nggak bisa bikin surat keluar. Nah, kemudian mari kita coba untuk itu surat masuk. Kita bisa klik ini untuk membuat surat masuk baru. Nah, terus kita juga tuh ketik perihalnya. Nah, terus juga langsung sini aja buat masukin itunya. Di sini kita pilih fotonya. Setelah itu kita bisa kirim. Oke. Nah, kalau misalnya ada beberapa surat, bisa ulangi langkah-langkah tersebut. Nah, kalau mau ngelihat surat yang tadi, kita bisa klik surat masuk. Dan di sini sudah ada hasil yang tadi dibuat dari surat masuk. Nantinya kalau udah dibaca Setgas sama kepala desa, akan ada centang hijaunya. Setelah ini mau di logout. Kemudian kita akan masuk ke sekretaris desa. Nah, ID sama itunya sama. User tinggal ketik ulang saja, terus kemudian masuk. Merupakan dashboard dari sekretaris desa. Di sini ada beranda, kemudian ada data surat. Nah, jadi tuh kalau sekretaris desa itu nggak bisa bikin data surat masuk, tapi dia bisa bikin surat keluar baru. Terus kemudian di sini ada pelaporan dari surat masuk dan surat keluar.
Nah, kemudian kita akan membaca surat masuk yang telah dikirim dari Kepala Urusan Umum. Nah, ini kita klik aja. Terus sekretaris desa bisa membaca dengan klik ini. Nah, ini berarti sudah dibaca. Jika sudah dibaca, kita akan log out, lalu melanjutkan menjadi kepala desa. Nah, jadi kita masuk ke kepala desa tuh buat ngecek apakah ada surat buat di desanya. Nah, jadi untuk ID sama passwordnya itu sama, admin dan admin, lalu enter aja login. Nah, kemudian ini adalah dashboard dari kepala desa. Nah, jadi di dashboardnya itu ada beranda, master data, data surat, dan pelaporan. Nah, akan tetapi itu kepala desa tidak bisa mengelola surat masuk. Nah, begitu juga untuk surat keluar. Nah, kepala desa tuh bisa tetap melihat surat masuk yang tadi dari kepala umum urusan ya. Kita klik aja ke sini. Nah, terus nanti klik aja. Terus kepala desa juga bisa baca di sini. Nah, terus kalau misalnya udah baca, ya udah balik lagi ke sini. Nah, jadi tuh kalau kepala desa ada master data yang berbeda dari sekretaris desa dan juga kepala umum. Jadi tuh di sini tuh ada user. Jadi kalau kepala desa itu bisa menambah data pengguna baru ya, sesuai kebutuhan aja. Nah, jadi kalau misalnya mau nambah pengguna baru tuh, jadi pengguna barunya itu bisa mengakses yang mengenai perangkat desa ini. Ini ada sekretaris desa, kaur umum, dan kepala desa. Nah, kemudian kita bisa log out untuk melanjutkan sekretaris desa. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk sebagai sekretaris desa. Nah, ini tuh untuk membuat surat keluar. Jadi, ID-nya sama kayak yang tadi, user. Terus untuk kata sandinya juga user. Nah, masuk. Nah, kita langsung, jika surat sudah ditandatangani dan dilakukan revisi, sekretaris desa akan membuat surat keluar. Terus jadi kita klik surat keluar. Nah, kemudian kita akan membuat surat keluar baru. Di sini kita klik perihalnya, yaitu ini rapat koordinasi. Nah, terus juga sini langsung klik aja, kemudian pilih filenya, terus kemudian dikirim. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat surat masuk yang tadi. Nah, jadi karena sudah dibaca oleh sekretaris desa dan juga kepala desa, di sini jadinya ada centang hijaunya. Nah, kemudian untuk surat keluar, di sini sudah ada yang tadi sudah saya buat, terus juga dibuatnya oleh sekretaris desa. Nah, kemudian kita bisa logout untuk melanjutkan ke kaur umum. Nah, jadi kaur umum ini nanti kaur umum itu harus mendisposisikan surat. Nah, terus untuk masuk ke kaur umum sama admin 2, terus passwordnya juga admin 2. Langsung masuk saja. Nah, terus kita bisa mengecek surat masuk yang tadi. Ya, jadi di sini sudah centang hijau karena sudah dibaca oleh sekretaris desa dan juga kepala desa. Kemudian juga bisa mengecek ke surat keluar dan ternyata ada surat keluar yang dikirim oleh sekretaris desa. Terus langsung saja melihat. Ya, terus di sini kita ini ya, jadi tentang rapat koordinasi. Kemudian juga di sini ada pilihan disposisi. Jadi kepala umum bisa
memilih bagian mana nanti yang mau didisposisikan. Nah, jadi surat itu bisa diwarnai apakah surat itu perlu secepatnya diproses atau tidak. Terus kalau misalnya suratnya perlu cepat untuk diproses, kita bisa klik peringatan. Oke. Nah, jadi kalau misalnya cepat diproses itu nanti kalau diklik peringatan warnanya kuning, artinya surat harus diproses dengan cepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih.